warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini adalah video pembelajaran fisika materi gerak harmonik sederhana bagian pertama bersama saya, Adriani. Nah, dari pembelajaran kali ini, kamu akan bisa 1. Mendefinisikan apa itu getaran harmonik. Yang kedua, mendefinisikan hukum Hooke. Yang ketiga, mengetahui perbedaan simpangan dan amplitudo. Yang keempat, mengetahui besaran-besaran yang ada pada gerak harmonik sederhana serta melakukan eksperimen tentang pegas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak mengamati sebuah gerak. Pernahkah kamu melihat seorang anak yang sedang bermain ayunan? Pernahkah kamu melihat seorang bayi yang diayun oleh ibunya? Coba perhatikan, gerak apa yang bisa kamu amati? Ternyata, jika kita amati bersama, kedua peristiwa tersebut mengalami gerak yang berulang-ulang. Nah, dalam fisika, disebut apakah gerak yang berulang-ulang atau bolak-balik tersebut? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut pada materi kali ini. Saat ibu mengayun seorang bayi, pegas yang digunakan akan terus bergerak naik turun melewati titik setimbangnya. Dan pada waktu tertentu, pegas akan berhenti pada posisi atau keadaan semula. Nah, prinsip kerja pada pegas di ayunan tersebut merupakan aplikasi getaran harmonik dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amati. Jadi, dapat dikatakan bahwa getaran harmonik adalah gerak bolak-balik benda melalui titik setimbangnya dan terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Nah, coba perhatikan video berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering berjumpa dengan sebuah benda yang namanya pegas, bukan? Pada motor, sepeda, di kasur, bahkan kursi empuk yang sering kalian gunakan, biasanya di dalamnya terdapat pegas loh. Tahukah kamu fungsi dari pegas tersebut dipasang di motor dan di sepeda? Nah, pegas dipasang atau digunakan pada mobil, motor, dan sepeda untuk meredam benturan di jalan sehingga kamu merasa nyaman dalam berkendara. Sedangkan pegas digunakan pada kasur atau kursi agar kamu bisa tidur dan duduk dengan nyaman pula. Nah, selain itu, ternyata pegas juga dapat digunakan sebagai alat pengukur seperti timbangan pegas. Mari kita perhatikan video berikut yang memperlihatkan sebuah gerobak yang berusaha menarik sebuah pegas yang menempel di sebuah dinding. Pada awalnya, pegas tersebut berada dalam keadaan setimbangnya atau belum diberikan gaya apapun dan memiliki panjang mula-mula L0. Ketika pegas meregang ke kiri, muncul gaya gerobak yang mengarah ke kanan atau berlawanan dengan gerak gerobak. Nah, gaya inilah yang dimaksud dengan gaya pemuli pada pegas, yang berarti gaya yang muncul dari pegas, karena pegas tersebut cenderung ingin kembali ke keadaan setimbangnya. Nah, berdasarkan video berikut, kira-kira apa yang terjadi pada gaya gerobak jika pertambahan panjang pegas menjadi 2 kali lipat? Nah, ketika pertambahan panjangnya menjadi 2 kali lipat, maka gaya yang diberikan oleh pegas juga 2 kali lipat. Ketika kamu ditanya kembali, apa yang terjadi pada gaya gerobak jika pertambahan panjang pegas menjadi 3 kali lebih besar? Jelas ya, jika pertambahan panjangnya menjadi 3 kali lipat, maka gaya yang diberikan oleh pegas juga menjadi 3 kali lipat. Nah, mari kita menggambar grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas sesuai apa yang telah kita amati bersama. Ternyata, kita menemukan bahwa grafiknya linear. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas adalah berbanding lurus. Dengan kata lain, ketika pertambahan panjangnya bertambah besar,
maka gayanya juga akan bertambah besar. Nah, hubungan inilah yang menyatakan tentang hukum Hooke. Konstanta pegas K ditetapkan dari gradien yang ada pada grafik. Nah, bisakah kamu menentukan konstanta pegas dari grafik? Dari grafik, kita peroleh bahwa gradien atau konstanta K-nya adalah 50 Newton per meter. Ini menandakan bahwa pegas akan membutuhkan 50 Newton gaya agar pegas bertambah panjang sebanyak 100 meter. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu gaya pemulih dan kita juga sudah dapat mendefinisikan terkait hukum Hooke. Jangan lupa isi di lembar kerjamu ya. Selanjutnya, kita akan mengetahui besaran-besaran yang ada pada gerak harmonik sederhana. Coba amati pergerakan bandul dan pegas tersebut. Pertama, kita perhatikan ayunan pada bandul. Simpangan maksimum beban pada bandul inilah yang disebut dengan amplitudo. Nah, kita menganggap di sini ada titik A, O, dan B. Ketika bandul diayun, bandul dikatakan melakukan satu kali getaran harmonik ketika bergerak dari A, O, B, O, lalu kembali ke A. Nah, waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali gerak harmonik atau satu kali getaran itulah yang disebut dengan periode atau T. Sedangkan untuk frekuensi adalah jumlah getaran per satuan waktu atau dalam matematis biasa ditulis F sama dengan 1 per T. Selanjutnya, kita perhatikan pada pegas. Kira-kira menurut kamu yang manakah disebut sebagai amplitudo? Apa itu periode pada pegas? Apa itu frekuensi pada pegas? Ya, tepat sekali. Pada pegas, amplitudo merupakan jarak terjauh yang dicapai oleh pegas. Nah, ketika pegas ditarik dengan gaya F sejauh X sama dengan A, maka amplitudonya sebesar A. Jika pegas ditarik dari titik X sama dengan A, kemudian menuju X sama dengan min A, dan kembali lagi ke X sama dengan A, pegas dikatakan menempuh satu kali getaran harmonik. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran harmonik itulah yang disebut dengan periode pada pegas. Sedangkan untuk frekuensi adalah jumlah getaran per satuan waktu atau dalam matematis biasa ditulis dengan F sama dengan 1 per T. Nah, sekarang kita akan melakukan investigasi pada pegas. Mari kita saksikan bersama. 2 orang bayi diletakkan pada ayunan dengan berat badan yang berbeda. Kira-kira apa yang menyebabkan pegasnya bisa meregang? Ya, tepat sekali. Berat badan bayilah yang menyebabkan pegas bisa meregang. Coba perhatikan apa perbedaan pegas pada ayunan A dan pegas pada ayunan B. Ya, tepat sekali. Pegas pada ayunan B meregang lebih banyak daripada pegas pada ayunan A. Kira-kira apa perbedaan dari kedua bayi tersebut? Ya, bayi A lebih ringan daripada bayi B. Apa yang bisa kamu simpulkan dari peristiwa tersebut? Ya, pertambahan panjang pegas dipengaruhi oleh berat beban bendanya. Bisakah kamu sebutkan variabel yang berpengaruh? Nah, variabel-variabel yang ada adalah 1. Gaya berat yang bekerja pada pegas. Yang kedua, pertambahan panjang pegas. Yang ketiga, elastisitas dari pegas. Dan yang keempat, panjang mula-mula dari pegas. Sekarang, apa yang ingin kita ketahui? Nah, kita ingin mengetahui apakah beban yang bekerja pada pegas mempengaruhi pertambahan panjang pada pegas.
Mari kita rancang eksperimen sederhana untuk menyelidikinya. Untuk mengetahui hubungan antara perpanjangan pegas dan gaya yang bekerja pada pegas tersebut, kita dapat melakukan percobaan sederhana menggunakan pegas dengan beban benda. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya yang bekerja pada pegas mempengaruhi pertambahan panjangnya. Nah, kira-kira apa hipotesis kita? Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka pertambahan panjang pegas juga akan semakin besar. Untuk mengetahuinya, pertama kita perlu mengidentifikasi variabel apa saja yang akan digunakan. Untuk menjawabnya, terdapat sebuah pertanyaan. Apa yang akan kita manipulasi? Yaitu gaya yang bekerja pada pegas atau beban benda pada gaya, atau beban benda pada pegas. Variabel apakah yang akan berubah? Yaitu pertambahan panjang pada pegas. Apa yang tidak akan kita ubah? Yaitu elastisitas dari pegas serta panjang mula-mulanya. Alat bahan yang kita gunakan adalah pegas, beban benda, penggaris, dan jarum. Prosedur: alat yang digunakan disetting seperti pada gambar di atas. Posisi jarum terletak secara horizontal dan tegak lurus dengan mistar. Posisi awal jarum L0 ditandai sebelum beban dipasang di pegas. Pertama, ambil beban 50 gram dan gantunglah pada ujung pegas. Catatlah angka yang ditunjuk pada jarum. Ulanglah langkah percobaan tersebut dengan beban yang berbeda, yakni 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Catatlah datanya pada sebuah tabel. Kemudian, plotlah grafik dari hasil data yang ada pada tabel. Nah, anggaplah kita telah melakukan eksperimen dan memperoleh data seperti pada tabel. Dan kita memplot grafik seperti pada gambar di atas. Apa yang bisa kamu katakan tentang hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dan pertambahan panjang pada pegas berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi? Kita melihat pada grafik yang dibentuk adalah garis lurus. Ini menunjukkan bahwa pertambahan panjang pegas bertambah sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas, atau bisa dikatakan berbanding lurus ya. Sekarang, dari percobaan yang telah kita lakukan, mari kita membuat laporan kerjanya. Laporannya kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Kenapa kita harus membuat laporan? Ya, laporan percobaan kamu akan menginformasikan apa yang telah kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukan percobaanmu serta hasil yang kamu peroleh. Sekarang, mari kita lakukan eksperimen sederhana melalui simulasi PET. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah mendownload lembar kerjamu pada link berikut atau cek deskripsi di bawah ya. Pertama, bukalah link ini. Lalu, pada kolom search, ketikkan Spring. Lalu, klik Meshes and Spring, Basic HTML5. Lalu, klik Play dan pilih Lab. Oke, ini adalah tampilan ketika kita telah membuka labnya, dan kita lihat di sini ada pegas ya, dan di sini adalah kita untuk mengatur massa dari beban bendanya. Pertama, kita aktifkan dulu garis bantu untuk ini adalah panjang mula-mulanya, dan kita aktifkan juga untuk nanti garis bantu untuk pertambahan panjangnya. Pertama, kita akan coba untuk 50 gram.
ya. Nah, kemudian kita ukur, catatlah pada tabel berapa panjang awal dan berapa panjang akhirnya. Kemudian carilah pertambahan panjangnya. Untuk lebih jelasnya silakan download pada lembar kerja pada link berikut atau cek deskripsi di bawah ya. Kemudian ini kita akan lakukan berulang. Kita akan ganti bebannya, kemudian kita tambah misalkan 100 gram lagi. Oke, kemudian kita tambah dan kita stop dulu ya. Hitung kembali berapa pertambahan panjangnya. Oke, silahkan dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian setelah selesai, dikumpul lembar kerjanya di grup WhatsApp atau melalui link yang nanti akan disediakan oleh saya. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita ya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa.